Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 2 semester 2 kelas 2C. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, Muhammad Abdi Saputra, NIM 5012364. Selanjutnya ada Diajeng Nini Larasati dengan NIM 5012368. Selanjutnya ada Umi Farhana dengan NIM 5012369. Berikutnya ada Trima Nur Hasana dengan NIM 5012370. Terakhir, dengan saya sendiri, Nabila Navelia dengan NIM 5012371. Di sini kami akan menampilkan presentasi dari hasil diskusi kami. Ekonomi Islam. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani ikos dan nomos. Kata ikos berarti rumah tangga dan kata nomos berarti aturan. Jadi dalam arti luas, ilmu ekonomi diartikan sebagai peraturan rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga ekonomi syariah. Merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Selama ini, ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya beberapa pemakaian kata. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual dan moral dan material. Aspek materi, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan fisik tidak dapat dipisahkan. Dasar filosofis. Tauhid adalah dasar ajaran Islam yang memberikan petunjuk dan kesejahteraan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa hanya Allah SWT yang layak disembah dan menjadi pemilik langit dan bumi dan isinya karena Dia menciptakan alam semesta dan isinya serta menjadi pemiliknya. Rububiyah adalah konsep keesaan dalam mengatur semesta alam yang mencakup penciptaan, pemberian rezeki, pemeliharaan, penghancuran, pencabutan nyawa, dan pembangkitan manusia kembali. Konsep khilafah dalam Islam menekankan pada pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab dalam memakmurkan bumi. Hal ini juga terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Tazkiyah adalah konsep mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesamanya dan alam lingkungan, bangsa, dan negara. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam tazkiyah adalah menjadikan sesuatu menjadi suci baik zatnya maupun keyakinan dan fisiknya. Prinsip ekonomi Islam. 1. Sumber daya dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. 2. Kepemilikan pribadi diakui, tetapi dalam batas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang tidak sah. 3. Bekerja adalah penggerak utama ekonomi Islam dan harus mengikuti aturan Islam. 4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Setiap orang harus berperan sebagai kapital produktif untuk meningkatkan produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. 5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaan untuk kepentingan umum. 6. Islam menjamin kebebasan individu asalkan tidak melanggar aturan Allah SWT. 7. Seorang muslim harus tunduk pada Allah SWT untuk menjauhkan diri dari keburukan. 8. Zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang mencapai batas tertentu sebagai alat distribusi kekayaan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. 9. Melarang berbagai bentuk riba. 10. Negara diizinkan untuk mengatur masalah perekonomian dalam Islam. Ekonomi Islam. Yang pertama, mencukupi kebutuhan primer setiap individu di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menyertakan kesempatan terhadap setiap orang. Yang ketiga, mencegah harta kekayaan hanya dimiliki segelintir orang. Yang keempat, memastikan setiap individu memiliki kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.
Ciri-ciri ekonomi Islam antara lain, yang pertama, substansi atau inti, yaitu pemahaman terhadap aspek keislaman inilah yang dapat mengerahkan dan mengerahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, aturan atau batasan dalam membuat suatu regulasi atau keputusan yang berhubungan dengan mekanisme dalam perekonomian. Dan yang terakhir, akhlak menjadi tolak ukur atau parameter pada proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Keunggulan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, individu memiliki kebebasan. Yang kedua, individu berhak memiliki harta kekayaan. Yang ketiga, tingkat perekonomian yang tidak setara masih dalam batas wajar. Yang keempat, jaminan sosial. Yang kelima, distribusi kekayaan. Yang keenam, dilarang menghimpun kekayaan atau ihtikar. Yang ketujuh, terjadinya kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun ekonomi Islam mempunyai 4 sifat yang dapat mempresentasikan mekanisme perekonomian Islam, yaitu yang pertama, kesatuan atau unity, yang kedua, keseimbangan atau equilibrium, yang ketiga, kebebasan atau free will, dan yang keempat, tanggung jawab responsibility. Peran ekonomi Islam terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir telah diuraikan Hujatul Islami Imam Al-Ghazali dengan instrumen mudharabah, musyarakah, tidak ada riba, ijarah, dan salam. Model instrumen akad ini akan mampu menambah nilai ekonomi bisnis nelayan, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, dan problem ekonomi kelautan lainnya. Kesimpulan, pembangunan ekonomi dalam Islam diarahkan untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan primer, penyediaan kesempatan, pencegahan pemusatan kekayaan, pemastian kebebasan individu, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang seimbang. Selain itu, pembangunan ekonomi Islam juga memperhatikan distribusi kekayaan yang adil, mayoritas dalam aktivitas ekonomi, serta pencapaian tujuan dunia dan akhirat.